نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari baca surah bersama sholawat dan ucapkan ke seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikhtiar kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semua keinginan kita sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih diberikan hidup sampai dengan hari ini Jumat ya, terakhir di bulan Rabiul Awal. Insyaallah kita mendapatkan berkah hidup sampai hari Jumat, dan mudah-mudahan dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini dosa-dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan kemampuan bacaan Al-Quran kita, dengan berbahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Membaca dalam arti seluas-luasnya, dari mulai melihat dan menyambungkan huruf, kemudian kita melafalkannya, kemudian kita memahami ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, makna demi makna, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita dengan memanfaatkan penglihatan, pendengaran, hati, dan seluruh panca indera kita, sehingga kita benar-benar dalam keadaan yang istiqamah. Bahagia di hatinya, bahagia di mulutnya, bahagia di panca inderanya, bahagia di pendengaran, bahagia di penglihatan, istiqomah lurus, dan kita berharap terus-terusan mampu berjamaah menghimpun kebersamaan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama-sama ya, insya Allah. Dosa yang sudah diperbuat dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini, insya Allah Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha mengampuni apa yang menjadi kesalahan kita, dan kita harus segera bertobat kepadanya ketika kita ada perbuatan dosa atau salah. Kita juga bersyukur bahwa dari Jumat lalu sampai Jumat ini kita diberikan sehat segar ya, kemudian diberikan kesempatan juga untuk menikmati keindahan alam, termasuk angin besar ya, hujan besar ya, bahkan sampai ke rumah-rumah, ada yang sampai ke kamar ya, hujannya. Kenapa? Atapnya bocor ya. Baik, kemudian berikutnya adalah kita juga bersyukur bahwa pada saat ini kita di hari Jumat tentunya kita berharap mendapatkan keberkahan. Jangan lupa Bapak Ibu harus selalu ingat dalam diri kita, keberkahan ada 7 yang selalu harus kita refleksikan ke dalam diri kita. Keberkahan umur diberikan sampai dengan hari ini, itu berkah yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita punya umur, jangan lupa kita juga punya berkah yang namanya ilmu, sehingga kita hari ini memaksakan diri, kalau tidak sukarela ya, memaksakan diri untuk berada di masjid, ngaji bersama-sama, meskipun suasana di Kota Bandung di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas di Sukamiskin Bandung ini ademnya lebih dari adem sampai tiris ya, insya Allah. Tapi ini nikmat, kenapa? Kita hidup dan kita punya ilmu bahwa
Kalau seandainya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid, kemudian sampai dengan waktu keluar matahari dan kita sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Demikian kata Rasulullah. Dan itu ilmu, ya ilmunya. Kenapa? Bersumber dari Rasulullah, dan Rasulullah pasti benarnya. Rasulullah pasti tidak bohong. Beda dengan caleg-caleg, ya, atau mungkin capres-capres. Ya, Rasulullah pasti benarnya dan tidak pernah menutupi kalau memang ada sesuatu yang di dalamnya ada yang perlu kita perbaiki. Ya, kemudian berikutnya adalah keberkahan setelahnya hidup, punya ilmu, kita juga harus mampu mengamalkan. Amal tanpa ilmu bahaya. Ilmu tidak diamalkan juga bahaya. Setelahnya punya ilmu, punya amal, Allah memberikan keniscayaan, yaitu pasti rezekinya akan mudah penuh berkah. Ya. Kemudian setelah rezeki penuh berkah, maka kita juga akan punya kesempatan untuk bersama-sama bersama orang lain, bersama keluarga, bersama ahli-ahli kita, bersama pasangan kita, bersama komunitas kita, bersama dengan paguyuban kita, bersama dengan semua yang ada menghuni di bumi ini. Kemudian berikutnya yang harus jangan lupa, keberkahan itu dari waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita manfaatkan dengan penuh keberkahan karena kita bersama-sama hidup, punya ilmu, banyak amal, banyak rezeki dan berkah dari keluarga. Waktu yang kita manfaatkan tentunya akan memberi warna yang tersendiri. Dan yang terakhir jangan lupa segala sesuatu keberkahan di muka bumi ini. Sebelum kita meninggal tentunya kita harus harapkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi amalina. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi ahlina. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan. Dari semua yang baik-baik dari waktu ke waktu dimanapun kita berada. Masya Allah. Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu dapat berkah semua. Acungkan tangan yang nggak merasa dapat berkah. Ternyata berkah tujuh-tujuhnya ada. Jangan diukur dari banyak sedikitnya harta, jangan diukur dari banyak sedikitnya keluarga, tapi ukurlah dari 7 ini ada enggak? Hidup, ilmu, amal, berkah rezeki, berkah keluarga, anak istri, keluarga besar, komunitas, dan juga dari segala apa yang ada di muka bumi. Insya Allah. Alhamdulillah yang hadir di dunia maya sana, ya ini di Saung Kabir Al-Quran komplit kanan kiri depan ya insya Allah hadir, dan yang di dunia maya sana alhamdulillah hadir dari Bandung ada Ibu Dewi ya bersama keluarga, Kang Ahmad juga dari Bandung bersama keluarga, ada dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga, dari Ranca Ekek ada Ibu Apis bersama keluarga, dari Cirebon juga hadir Ibu Hilda bersama keluarga, dan alhamdulillah Ibu Eis juga dari Sumedang bersama keluarga. Kemudian alhamdulillah Uda Samsul dari Semarang bersama keluarga ya. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Ingat kunci kita bahagia, istiqomah, berjamaah, baca Quran ya. Bukan bahagia istiqomah berjamaah pancakan, bukan. Kita baca Quran. Insya Allah. Hari ini yang akan kita baca adalah masih di surat Al-Baqarah, melanjutkan dari bacaan kita yang kemarin, yaitu mulai ayat ke-67. Ya, surat Al-Baqarah mulai ayat ke-67. Supaya bacaannya bagus, yang sudah ada air teh dan madu di depannya silahkan diminum. Mari kita sama-sama. Ayat 67 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ini peringatan lagi Bapak Ibu ya, kalau ada kata-kata dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah, berarti itu peringatan. Artinya sudah berlalu sebuah kelakuan ya. Jadi harus diperingatkan. Sedangkan bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan kisah bahwa dulu ada zaman yang namanya zaman Nabi Musa, dan di zaman Nabi Musa itu Nabi Musa pernah berbuat sesuatu dan pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya Bu ya, cara pandangnya, cara belajarnya, cara memahaminya, bahwa Al-Qur'an ini menceritakan kejadian Nabi Musa bersama Bani Israel, tetapi pelajarannya adalah untuk kita. Ya, maksudnya untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bahwa kejadian yang lalu seperti itu kamu diharuskan untuk mengambil pelajaran. Itulah yang namanya masa lalu sebagai guru atau sebagai pelajaran untuk masa kini. Untuk apa? Untuk bekal di masa datang. Karena waktu itu hanya ada 3 Bu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu berlalu dan nggak bakal bisa diulang. Masa datang belum pernah dilalui dan belum tentu kita juga nyampe di masa depan. Meskipun hanya beberapa menit kemudian, kita tidak memastikan. Ya. Kemudian yang nyata itu hidup adalah masa ini. Yang akan dipinta pertanggungjawaban adalah hidup masa ini. Hidup masa kini itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk punya ilmu dan mengamalkan. Tapi jangan lupa Allah tidak akan memaksakan kehendak dan kemauan Allah kecuali Allah memberikan bekal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cek orang Tasik mah maraneh teh boga nafsan KPOG. Sok gajang nafsu. Jadi lamun teu gampang nafsu berarti eta jelema ya. Nu gampang nafsu bagus, tapi setelahnya nafsu kemudian eureun ulah ngagebugan meja ya. Ya, terus. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Sapi betina dalam bahasa Arab apa, Bu? Al-Baqarah. Jadi kalau cerita tentang Al-Baqarah, di ayat ke-67 ini disebut Baqarah. Ibu bapak gaduh sapi betina ente katingalina mah teu gaduh, tapi beuki daging sapi namanya ya teu naon padahal nu penting mahnya tukang teh unggang hadahar daging sapi maca bismillah, sehingga yang punya sapi, yang ngangon sapi, yang dagang sapi kebagian pahalanya dari makannya kita terhadap sapi. Kemudian sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka Bani Israel ini berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Kemudian Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi Musa, Nabi yang dari kemarin-kemarinnya
membantu mereka, bahkan menyeberangkan mereka, menyelamatkan mereka dari ancaman Firaun, kemudian menyeberang Laut Merah, kemudian dia mendapatkan manna wasalwa, kemudian mendapatkan air ya pancuran yang 12. Kemudian mereka masih bohong ketika disuruh menyembelih sapi betina. Mereka banyak sapinya, Bu. Karena waktu itu kan hayang sapi itu gampang, Bu, tinggal lewakan asal berani. Ya, artinya sapi liar. Hanya, Bu, di padang pasir itu sapi liar. Bahasa orang nama banteng. Ya, gitu ya. Kemudian Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Artinya Nabi Musa itu menjelaskan kepada mereka bahwa aku itu berlindungnya kepada Allah loh. Dan Allah itu yang telah memberikan kepada kalian kenikmatan, diselamatkan oleh menyebar Laut Merah, mendapatkan kesempatan untuk menawasal daharul nutuk keduk usaha heula, kemudian kamu juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh air, teu kudu ngagali sumur, teu kudu ngebor heula, cukup ditakwalkeun pakai tongkat ke batu, kemudian keluar air. Wah, sekarang hanya diminta untuk menyembelih seekor anak sapi aja kamu nggak mau, kira-kira gitulah. Sama dengan kita, Bu, persis ya. Persis kan? Makan, minum kan enak, Bu, sampai umur-umur seperti ibu-ibu kan udah 60-50 tahun ya, tapi disuruh ngeluarin zakat, disuruh sedekah. Ya, apa yang terjadi? Bapak Ibu, aina ya masjid teh kumargi sok sering banjir ya. Ini kemungkinan besok akan kita bongkar. Kita butuh pipa 6 meter. Ngomongnya apa, Bu? Dari saya, Pak, Bu, gitu. Ya, tapi kainnya can aya, Bu. Nu aya menganu pila kadar pipa. Saya meuli cenah kan gitu ya. Ya itu gitu, Bu. Gitu ya. Tapi nu ngomong macet deh. Lu itu 10 orang ngomong gitu. Kan bae antar kuring mah ditulis 10. Kan lebih ke 100 orang kakara rek dipengkolkeun kadinya nya. Ya. Itu artinya apa? Kita ini banyak mengeluhkan sesuatu tapi lupa mensyukuri yang sudah kita dapat. Inilah cerminan Bani Israil. Mendapatkan nikmat yang demikian banyak, mana dan salwa, tekudu ngalah, tekudu naon. Sekarang mereka pada punya sapi, ngangon sapi, dan mereka kadang menyembelih sapi. Tiba-tiba oleh Allah disuruh, hei sembelih anak sapi. Satu disuruhnya tuh, dari semua yang 12 kabilah, dan dari orang yang banyak. Sekitar 400.000 orang waktu itu yang disebut. Ada yang nyebut 400, ada yang nyebut 800.000 orang, Bani Israil. Dan semuanya tuh ngumpul, Bu, terus-terusan. Jadi bring kali itu, bring kali itu. Ya, setiap ada kesulitan ngumpul ke Nabi Musa. Itu.